pekerja migran Indonesia adalah orang yang layak mendapatkan perlakuan hormat negara. Saya katakan saya marah jika ada satu orang saja, terlebih pejabat negara yang masih memandang remeh, melihat sebelah mata, merendahkan martabat pekerja migran Indonesia. Siapapun mereka, jika masih memiliki mindset, cara pandang seperti itu, mereka adalah musuh pekerja migran Indonesia. Kita sedang berjuang untuk dua hal. Saya inginnya 2023 sudah launching. Tapi biasa, kadang karena harus diputuskan antar lembaga belum selesai hingga sekarang. Pak Heru, kami sedang berjuang dengan Kementerian PUPR agar mereka mendapatkan bagian dari program perumahan murah bersubsidi. Untuk apa mereka berangkat? Untuk mimpi indah. Untuk apa mereka berangkat? Disiplin menabung, dari kegiatan edukasi, literasi keuangan, mereka ingin punya rumah untuk masa depan. Jika negara sepakat menyiapkan rumah-rumah murah yang disubsidi oleh negara, mereka mencicil dengan harga murah, itu membuktikan bahwa negara hadir untuk pekerja migran Indonesia. Programnya sudah disetujui, tinggal kapan launchingnya. Kemudian kita terus bekerja sama dengan Dirjen Bea Cukai. Saya marah, dan kemarahan ini kadangkala tidak bisa saya tahan lagi. Pengaduan, WhatsApp, di Facebook, telepon langsung, kadangkala saya video call. Mereka yang mengalami masalah, tiba di tanah air, barang-barangnya disita. Ya, dibongkar, diacak-acak. Padahal itu barang-barang belanjaan dari darah dan keringat mereka bekerja di luar negeri. Atau oleh-oleh dari majikan. Setelah dibongkar, diacak-acak, enggak juga dikembalikan kepada PMI. Ya. Saya sampaikan kepada Dirjen Imigrasi, bukankah jika barang penumpang pesawat diperiksa, pasti minimal karena dua hal. Ada pengaduan, sesuatu yang mencurigakan. Yang berkaitan dengan hukum misalnya. Bongkar barangnya, kopernya. Atau ketika lewat X-ray, ada yang dicurigai muncul di layar. Tapi kalau yang dibongkar setiap penumpang pesawat hanya karena mengidentifikasi wajah PMI, hanya diberlakukan kepada PMI dan tidak kepada penumpang lainnya, ini penghinaan kepada para pekerja migran Indonesia. Sehingga saya mengusulkan kepada Dirjen Imigrasi, yuk kita buat PMK tentang pembebasan bea masuk barang milik PMI. Jadi PMK itu peraturan Menteri Keuangan, pembebasan bea masuk barang milik PMI. Bukan berarti dibebaskan sama sekali. Dengan ada aturan, PMI akan jelas. Barang bekas yang bisa dibawa apa saja, berapa beratnya, nilai pajaknya berapa. Barang yang baru dibelikan apa saja, beratnya atau banyaknya berapa jumlahnya, kemudian nilai pajaknya berapa. Itu yang dilakukan negara. Mudah-mudahan ini juga bisa diterbitkan di tahun ini. Saya sudah meminta tahun 2023. Tapi yang paling penting, saudara-saudara, saya baru tiba dari Bandung. Tadi berangkat jam 10 pagi ngisi acara di Hotel Homan yang dihadiri oleh para penegak hukum, kejaksaan se-Jawa Barat dan juga para kasat Serse atau Reskrim se-Polda Jabar. 6 hari di Jawa Barat. Tiba langsung ke tempat ini. Saya baru melantik kurang lebih 600 kawan PMI, ya, ini bajunya, dan perwira PMI. Jadi BP2MI yang secara organisatoris atau organisasi tidak bisa dibentuk di setiap kabupaten kota karena hanya melihat kantong pekerja migran. Jumlah SDM kami terbatas, kami butuh orang-orang mereka yang kami sebut relawan atau volunteer. Kami bentuk kawan PMI, kemarin 5 provinsi dilantik di Bandung. Setelah itu kita bergerak ke daerah Sulawesi. Dan setelah itu kita bergerak ke NTT. Kawan PMI ini datang dari aktivis atau pegiat kemanusiaan, ya. Teman-teman yang memiliki kepedulian kepada pekerja migran dan keluarganya, mereka yang akan menjadi kaki tangan pekerja migran Indonesia atau PMI untuk memberikan advokasi, pelindungan, sosialisasi program-program pemerintah. Dan kemarin kita bentuk juga perwira PMI. Perwira PMI terdiri dari para purna PMI. Mereka yang sudah kembali ke Indonesia, punya uang yang cukup, mau diapain? 3 hal yang kita siapkan untuk mereka. Untuk PMI Purna. 1, pelatihan manajemen kewirausahaan. 2, bantuan modal usaha. 3, bantuan pemasaran hasil produk-produk usaha. Ini akan klop dengan semangat kita. Berangkat sebagai migran dan pulang sebagai juragan, yaitu pekerja migran Indonesia.
Mohon dibantu oleh semua pihak, kita sedang berjuang terus untuk memperbaiki, membenahi tata kelola penempatan dan pelindungan. PMI harus lebih bermartabat di mata siapapun. Tidak boleh ada penghinaan, eksploitasi yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun. Dan kita semua sudah mewakafkan diri kita untuk kalian. Tidak boleh ada satu manusia, satu kelompok manusia di negara ini yang menghinakan kalian, memandang remeh kalian, melihat dengan sebelah mata, memberikan perlakuan-perlakuan yang tidak hormat kepada kalian. Negara ini berhutang besar kepada pekerja migran Indonesia. Negara ini menerima setiap tahunnya 159,6 triliun dari pekerja migran Indonesia. Tidak ada satu pejabat pun di Republik ini yang gajinya yang dinikmati oleh anak istrinya yang tidak berasal dari uang rakyat. Jadi yang dimakan oleh para pejabat itu, yang dinikmati anak istrinya itu bukan uang nenek moyangnya. Demikian juga fasilitas mobil dinas yang saya nikmati juga. Rumah dinas bukan dari nenek moyang saya. Tapi insya Allah demi Allah, semua yang dinikmati oleh para penyelenggara negara, pejabat negara dari pusat hingga daerah bersumber dari uang rakyat, uang para pekerja migran Indonesia. Jadi kalau tidak ada yang berpihak kepada PMI, mereka dolim. Jika ada yang tidak berpihak sudah berjuang untuk rakyatnya, dia dolim. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari manusia-manusia yang dolim kepada rakyatnya sendiri. Doakan terus perjuangan BP2MI, dan mudah-mudahan selain tata kelola penempatan pelindungan yang terus kita perbaiki, pencegahan dan perang melawan sindikat TPPO juga terus gencar dilakukan. Berita baik hari ini, saya sudah mendapatkan kabar, 1 bulan setengah Pak Kapolri dengan jajarannya kurang lebih 829 orang sudah ditetapkan tersangka. 2.100 lebih anak-anak bangsa diselamatkan yang hampir dijual ke luar negeri hanya dalam 1 bulan setengah. Dan ada 600 kasus yang sedang masuk proses penyelidikan dan penyidikan. Saya guyon dengan teman-teman dari penegak hukum. Kan saya udah ngomong 3 tahun lalu, untuk menangkap orang itu mudah, menangkap calo bandar itu mudah, untuk mencegah itu gampang. 3 tahun lalu saya ngomong. Kenapa? Karena modus operandinya kita sudah tahu. Kantong-kantong PMI daerah yang target direkrut dari daerah mana saja, jika dia akan berangkat ke negara mana, kita sudah tahu. Dia akan ditransitkan di daerah mana, kita sudah tahu. Dia keluar apakah lewat pelabuhan, apakah lewat bandara, PLBN atau jalur tikus, kita sudah tahu. Yang tidak dilakukan negara ini adalah sungguh-sungguh negara kalah melawan sindikat penempatan ilegal. Dan itulah BP2MI memberikan dorongan sejak 3 tahun. Negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir dan hukum harus benar-benar bekerja memberikan pelindungan kepada setiap anak bangsa.